Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Ali Al-Roja dari Institut Nahdlatul Ulama semester ke-6, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya kebagian tugas dari Pak Imam selaku dosen pembimbing saya pada pelajaran Kapita Selekta Pendidikan. Nah, di sini saya akan mewawancari Ibu selaku kepala sekolah dengan ibu guru yang lainnya di MIA Mahasuk ya Bu ya. Saya akan mewawancari tentang pendidikan seks di sekolah. Nah, izin ya Bu, yang pertama, menurut Ibu pendidikan seks itu seperti apa sih Bu? Sebelumnya mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Al-Roja, mahasiswa dari INU yang telah berkenan silaturahmi ke madrasah kami ke MIA Marjuk untuk mengadakan wawancara. Mungkin di sini kami akan menjawabnya dengan sebisa saya dan yang ada di sekolah saya. Ya. Tadi yang pertanyaan yang pertama apa Pak? Pendidikan seks itu seperti apa? Pendidikan seks menurut saya itu adalah pendidikan yang harus diterapkan sejak usia dini, apalagi di madrasah di tingkat TI itu harus sudah diterapkan karena ini adalah pendidikan yang sangat penting dan harus diketahui juga oleh anak. Seperti apa dari kelas 1 kami sebagai guru juga guru yang lainnya sudah menerangkan bahwa pendidikan seks itu di usia dini seperti anggota badan mana yang boleh dipegang dan anggota badan mana yang tidak boleh dipegang. Itu untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi ada batasannya, itu yang kami terapkan di madrasah kami dari awalnya, dari kelas 1 sudah diterapkan, sudah diberikan tentang pendidikan seks. Jadi pendidikan seks itu sangat penting, harus diketahui oleh anak didik. Oh ya, berarti tidak selalu anak dewasa ya? Iya. Berarti dari sejak ini kita menerapkan pada anak didik kita supaya mereka tahu pentingnya pendidikan seks ini. Ya. Kami di sini mengartikan seks itu bukan berarti, maaf ya, bukan hubungan badan saja orang dewasa, tetapi seperti memegang rambut atau ini anggota badan yang tidak boleh disentuh, itu kan ada yang disentuh oleh anak laki-laki, itu kan sudah ada batasannya, tidak boleh, apalagi menurut Islam itu kan tidak bolehkan, jadi harus diterapkan dari sejak dini. Ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu meliputi apa saja yang termasuk pelecehan seksual itu? Banyak. Bu Ani. Untuk pelecehan seksual mungkin dari saya itu bagaimana kalau misalkan siswa laki-laki pemegang yang tidak boleh dipegang oleh laki-laki kepada siswa perempuan gitu. Dan juga sebaliknya ketika siswa perempuan tidak boleh memegang yang tidak boleh dipegang oleh siswa perempuan kepada laki-laki gitu. Itu salah satunya Bu. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian Bu, pada umur berapa saja pendidikan seks itu bisa diterapkan pada anak didik kita? Sebetulnya sebelum MI juga di pendidikan usia dini, PAUD, TK, RA, Kober itu juga seharusnya sudah diterapkan. Karena ya itu tadi seperti kalau di madrasah kami kan sudah diwajibkan, ya madrasah kan itu semuanya diwajibkan pakai kerudung, itu kan sudah menutup aurat, berarti itu tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Kemudian seperti anggota pipi atau maaf ini bagian belakang anak kan itu kan suka ada yang dipegang oleh siswa laki-laki, itu kan tidak boleh. Jadi itu harus sudah diterapkan dari usia dini. Jadi
kata kami mah mungkin tidak ada batasannya mungkin gitu ya. Jadi dari usia dini juga harus sudah diterapkan. Selanjutnya Bu, apa efek positif dan negatif dengan adanya pendidikan seks di sekolah itu? Menurut Ibu Ana seperti apa? Kalau menurut saya positifnya itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kalau negatifnya ketika seorang guru menerapkan pembelajaran tentang seks, itu ada sebagian siswa yang yang tidak paham tentang pembelajaran itu. Mungkin itu dari positif dan negatifnya. Kalau menurut Ibu Kepala gimana? Positifnya sama, mungkin cuma menambahkan, jadi anak lebih mengerti, oh ini tidak boleh dipegang, kata ibu guru juga, oh ini tidak boleh dilihat, misalkan gitu. Negatifnya ya seperti tadi, mungkin kalau ada anak karena tidak tahu pendidikan seks, jadi beliau anak-anak seenaknya memegang pipi anak atau memegang salah satu anggota badan yang tidak boleh disentuh oleh anak tersebut dipegang, akibatnya bagaimana? Anak nanti akan bercerita kepada orang tuanya dan orang tua pasti akan menyalahkan guru. Kenapa guru diam saja ketika anak dibeginiin sama anak laki-laki, atau sebaliknya anak laki-laki kenapa diam saja ketika dibeginiin oleh anak perempuan? Pasti itu sangat berdampak negatif. Oleh karena itu tentang positifnya itu mungkin ya, pembelajaran seksual harus diterapkan di madrasah kami. Ya. Selanjutnya Bu, dengan metode apakah pendidikan seks itu di sekolah bisa diterapkan? Maksudnya metodenya itu seperti apa, cara penyampaiannya? Seperti Metodenya yang sudah kami laksanakan yaitu secara lisan ya, metode ceramah di kelas. Insya Allah di madrasah kami guru-guru sudah menerapkannya. Kemudian di waktu seperti kan di kami ada program ngaji bersama, itu juga oleh Pak Ustadz secara tidak langsung penerapan itu ketika sebelum ngaji bersama dalam amanat seperti anak perempuan wajib memakai kerudung, bukan hanya di sekolah saja tetapi di luar lingkungan juga beliau harus bisa menutup aurat, karena itu aurat tidak boleh dilihat oleh laki-laki seperti itu. Jadi ya, jadi metodenya mungkin metode secara lisan ceramah. Kemudian BP ya, itu juga kalau ada anak ya bimbingan konseling, apabila ada anak yang ada laporan kepada guru, misalkan ibu aku tadi dipegang ininya oleh ini misalkan, itu guru langsung menindaklanjuti, langsung memanggil anak, mem-BP dan menyelesaikan pada hari itu juga, memberi pengertian kepada anak agar tidak mengulanginya lagi perbuatan seperti itu. Selanjutnya respon dari siswa itu seperti apa Bu tentang pendidikan seksual itu? Respon dari anak-anak MI Al-Marzuq apakah menyenangkan atau seperti apa tanggapan? Kalau menurut saya responnya itu sangat baik sekali, karena mungkin mereka sudah paham bagaimana menyikapi sehari-hari ketika pembelajaran dimulai, bagaimana harus bersikap yang baik terhadap laki-laki ataupun laki-laki terhadap perempuan. Selanjutnya, jika ada siswa yang terkena pelecehan seksual, maka peran guru itu harus seperti apa? Yang tadi ya sudah dijawab. Iya. Ketika ada laporan dari siswa, ada pengaduan, langsung di Langsung guru BP itu menindak langsung lanjut. bertindaknya. Iya. Ya, terima kasih. Untuk guru BP di madrasah kami semuanya juga guru BP. Oh, Tidak ada khusus guru BP ya, kalau di sekolah dasar, kalau di sekolah menengah ada ya guru BP. Kalau di kami insya Allah semuanya juga guru BP. Ketika ada laporan dari anak, misalkan anak ada yang tidak nyaman oleh temannya melaporkan,
guru langsung menindaklanjuti, langsung memberi peringatan kepada anak, memberi bimbingan dan lain sebagainya. Selanjutnya peran orang tua itu harus seperti apa sih Bu untuk mencegah adanya seks bebas dan sebagainya? Seperti apa? Peran orang tua itu mungkin harus ada kerjasamanya juga dari orang tua. Kami selaku pengajar mungkin di MI, selain memberi pengertian kepada anak, memberi pendidikan kepada anak, orang tua juga harus tahu akhirnya. Kami mungkin minta kerjasamanya kepada orang tua, misalkan di sekolah menutup aurat, di rumah juga harus menutup aurat. Seperti mandi tidak boleh di luar, berarti di rumah juga seperti itu, harus di kamar mandi. Kemudian dalam berpakaian juga sama seperti itu. Jadi kami menyarankan kepada orang tua kerjasamanya supaya pendidikan di sekolah harus sama dengan pendidikan di rumah. Jangan sampai di sekolah guru memberi pengajaran, peringatan kepada anak, sedangkan di rumah orang tua membiarkan, misalkan main tidak menutup aurat atau main bersama anak laki-laki, itu kan harus ada batasannya. Jadi orang tua juga harus berperan penting, jadi harus ada kerjasamanya antara guru dengan orang tua. Jadi harus ada kerjasama yang baik ya. Dua belahnya. Yang terakhir Bu, bagaimana cara mencegah adanya pelecehan seksual pada anak-anak kita? Pencegahan seperti apa? Mungkin pencegahannya itu kan kalau sekarang zaman digitalisasi pasti anak usia dini sudah mengenal HP. Mungkin kerjasama dengan orang tua untuk main HP-nya dibatasi. Mungkin tontonan seperti itu harus dibatasi. Menambahkan mungkinnya karena di sekarang di era sekarang bukan hanya positifnya, negatifnya juga ada. Jadi kalau tidak ada pantauan dari orang tua di rumah ketika anak bermain HP, bisa membuka apa saja yang mengandung seks ya. Maka itu peran orang tua itu harus benar-benar membatasi ketika anak memegang HP gitu. Karena itu nanti akan berpengaruh besar kepada anak dan dan pasti nantinya namanya juga anak tidak sadar mungkin nanti bisa meniru dengan apa yang mereka lihat. Karena penasaran gitu. Ya, mungkin saja seperti itu, penasaran jadi ingin melakukan gitu. Baik, terima kasih sekali Bu atas kerjasama, atas ilmunya berbagi kepada masyarakat kita di sini. Di share ya Bu ya, supaya banyak orang terbantu dengan pendidikan seperti ini. Sama-sama Pak, terima kasih juga Bapak sudah berkenan membacakan saya. Mohon maaf mungkin atas kekurangannya, atas kehilafannya, apabila jawabannya kurang kurang berkenan atau kurang pas dengan yang Bapak inginkan. Mungkin ini seperti yang kami ajarkan di madrasah kami seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, sama-sama. Untuk yang di rumah ya, kalau seumpama ibu bapak mau mendaftarkan putra putrinya, kebetulan sekarang kan tahun ajaran baru ya Bu ya, masih dibuka loh di sini. Saya di MIM Al Marzuq Ciamis, saya bersama dengan ibu kepala sekolah, ibu Emi ya, ibu Haji Nur Sehan sama ibu Anu. Nah, nggak apa-apa ibu bapak kalau masih bingung, insya Allah di sini guru-gurunya kapabel, amanah. Amin. Saya sebagai saksinya, saya dulu saya di MIL Mas, sekarang udah di Elbas. Alhamdulillah Bu, terima kasih atas dedikasinya, bimbingannya. Saya selaku orang tua belum bisa membalas kebaikan ibu bapak di sini. Sama-sama Pak, terima kasih. Mudah-mudahan anak Bapak sukses di sekolah di Elbas, mondok betah, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.
Kemarin pas waktu bagi rapornya kata ibu wali kelas itu bilang terus itu nggak ada kekurangan apa-apa katanya. Alhamdulillah barokallah. Itu Ke ayah yang di kamar alhamdulillah. nurut udah Intinya bagus. Mun papa tak ngawal. Tapi ini eta ada anu di pikahoyongnya aku sepuh mah akhlak mantap lepas kan tapi dengan 2 orang. Sebenarnya Alhamdulillah. lepas kajian kan diseleksi lah Bu. Iya, Terus ada yang nomor kalian dia lepas kafe iya, tapi iya, pas saya sih. itu orang Panumbangan ada orang mau. Alhamdulillah. Tapi baik, Alhamdulillah itu. Benten raskeun. Pemilih dari sana mah Kang tajudan ada kirang sih. Insyaallah Tapi segitu alhamdulillah. perasaannya Oh, giat semangat pasti insyaallah Allah itu teh ngagampilkeun dan kalau yang teh dina sekolah dina teh nya kualitas kelas keluar di sanawiyah yang 5 juz kata-kata targetnya. Mohon doanya. Mohon mudah-mudahan lancar, istiqomah, husnul dina tahfidna. Insyaallah benten ku karakter, benten ku bageurnya tadi saur bapak, saur wali kelasna teu aya nanaon. Alhamdulillah kata saya kacidanya insyaallah benten ilmu pengetahuan oke ge pangitan nuturkeun panten kitu. Kumurang kalina bageur we heula aya mah akhlak. Iring bingah Pak barokallah. Ayeuna naik ke kelas 8. Yang dan ngurus OSIS ya. Duh, alhamdulillah. Atau kan wawancarana mudah-mudahan ada manfaat barokah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.